Berikutnya adalah akan kita bahas penyimpangan konfigurasi elektron dari aturan Hahn, yaitu yang pertama pada keadaan setengah penuh. Sebagai contoh, pada atom krom dengan nomor atom 24, pengisian elektron berdasarkan aturan Hahn dan aturan Aufbau adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Sehingga kita jumlahkan berjumlah 24 sesuai dengan nomor atomnya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk orbital, maka 4s2 berisi penuh 2 elektron, kemudian 3d4 akan berisi masing-masing 1 elektron, hampir mencapai kondisi setengah penuh. Akan tetapi ternyata kondisi ini di alam tidak stabil. Kondisi yang stabil adalah terjadi penyimpangan konfigurasi elektron dari aturan Hahn, yaitu konfigurasi elektron dari krom 24 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d5, bukan 4s2 dan 3d4. Konfigurasi elektron ini bisa kita sederhanakan dengan menyingkat 18 elektron dari 1s2 sampai 3p6 dengan menggunakan gas mulia argon. Kemudian kita lanjutkan penyusunan berdasarkan orbital dari 4s1 3d5, di mana 4s1 berisi 1 elektron, kemudian 3d5 masing-masing berisi 1 elektron. Kondisi ini disebut dengan kondisi setengah penuh, masing-masing orbital berisi 1 elektron, dan kondisi ini dalam keadaan stabil. Selanjutnya, penyimpangan konfigurasi elektron yang kedua adalah ketika ada unsur yang pada kondisi keadaan penuh. Contohnya pada atom tembaga 29. Cu29, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Kulit terakhir adalah 4s2, 3d9. Perlu dipahami bahwa antara orbital S dan orbital D, tingkat energinya tidak terlalu jauh, sehingga bisa terjadi perpindahan dari satu orbital ke orbital lainnya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk orbital, maka 4s2 berisi 2 elektron, sedangkan 3d9 berisi 9 elektron, hampir 1 elektron lagi mencapai keadaan penuh. Akan tetapi kondisi ini tidak stabil di alam. Kondisi yang stabil dari tembaga, nomor atom 29 adalah terjadi penyimpangan konfigurasi elektron dari aturan Hahn, yaitu konfigurasi elektron dari tembaga 29 adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, bukan 4s2, 3d9. Kalau ini kita singkat, maka 18 elektron awal menjadi argon, lalu kita lanjutkan dengan 4s1 dan 3d10. Kondisi 4s1 dan 3d10 di mana 4s berisi 1 elektron, sedangkan 3d10 masing-masing orbital berisi 2 elektron yang berpasangan, sehingga kondisi 3d10 ini dikatakan dengan keadaan penuh. Kondisi ini dikatakan kondisi yang stabil. Berikutnya akan kita bahas tentang penentuan letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron pada subkulit. Yang pertama adalah menentukan letak golongan. Golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi pada kulit terakhir. Pada golongan A terdapat blok S dan blok P. Blok S memiliki 2 elektron pada orbital S. Jika S1 maka golongan 1A, jika S2 maka golongan 2A. Blok P ditentukan dari menjumlahkan S dan P. Jika S dan P dijumlahkan 3 maka 3A, S dan P dijumlahkan 4, 4A, S dan P berjumlah 8 maka ditentukan sebagai golongan 8A. Kemudian yang berikutnya adalah golongan B. Pada golongan B terdapat blok D dan blok F. Pada blok D menjumlahkan elektron pada orbital D dan S. Tentu kita harus ingat D selalu kurang 1 dibanding dengan
kulit S. Kalau S kulit keempat, maka D kulit ketiga. Kalau S kulit kelima, maka D kulit keempat. Kalau S kulit keenam, maka D kulit kelima, dan seterusnya. Jika ditambahkan S dan D sama dengan 3, maka golongan 3B. Jika S ditambahkan D dengan jumlahnya 4, maka golongan 4B. Dan seterusnya, jika S tambah D jumlahnya 7, maka golongan 7B. Jika elektron pada orbital S dan D kita jumlahkan berjumlah 8, 9, 10, maka kita nyatakan dengan golongan 8B. Jika S ditambah D jumlahnya 11, kita nyatakan dengan golongan 1B. Jika S ditambah D jumlahnya 12, kita nyatakan dengan golongan 2B. Berikutnya adalah blok F. Blok F ada dua, yaitu golongan lantanida dan golongan aktinida. Jika berakhir pada orbital 4F, subkulit 4F, maka termasuk golongan lantanida. Jika berakhir pada subkulit 5F, maka termasuk golongan aktinida. Yang kedua adalah menentukan letak periode. Letak periode ditentukan dari nilai N yang paling tinggi atau kulit yang paling tinggi dari konfigurasi elektron tersebut. Kita bisa lihat di sini ada letak blok dalam sistem periodik. Pada golongan 1A dan 2A adalah blok S. S1 1A, S2 2A. Pada letak sistem periodik di sebelah kanan adalah blok P. Ada 6 kotak, mulai dari P1 sampai dengan P6. Sedangkan yang di tengah adalah golongan transisi, merupakan orbital D, ada 10 kotak, D1 sampai dengan D10. Sedangkan di bawah ada golongan lantanida dan aktinida. Ini ada 14 kotak, lantanida pada 4F, aktinida pada 5F. Sebagai contoh, ada soal, tentukanlah golongan dan periode dari 1. Aluminium dengan nomor atom 13 dan kalsium dengan nomor atom 20. Golongan A tentunya dengan melihat banyaknya elektron pada orbital S. Blok P tentunya menentukan jumlah S dan P. Kita lihat dalam contoh nomor 1, aluminium 13, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2, dan 3p1. Karena elektron pada tingkat tertinggi berada pada orbital P, maka termasuk blok P, maka menjumlahkan S dan P merupakan golongan 3A. S ditambah P berarti 2 tambah 1 sama dengan 3, maka termasuk golongan 3A. Untuk menentukan periode, kita lihat kulit tertinggi. Sini ada kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, yang paling tinggi kulit ketiga, maka termasuk periode ketiga. Contoh kedua adalah kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasi elektron dapat kita singkat dengan menggunakan gas mulia argon. Argon 18 berarti 2 elektron lagi berisi pada 4s2. Karena berakhir di S, maka termasuk blok S, kemungkinannya cuma 2, golongan 1A atau golongan 2A. Karena berakhir di S2, maka termasuk golongan 2A. Dan menentukan periode dari kulit tertinggi. Tentunya kulit keempat, maka kalsium termasuk periode keempat. Kita sesuaikan hasil perhitungan dengan letak pada tabel periodik. Yang pertama adalah aluminium dengan nomor atom 13. Tadi kita tentukan golongan 3A periode ketiga. Ternyata kita lihat di sini ya. Ternyata aluminium dalam sistem periodik terdapat pada periode ketiga, golongan 3A sesuai dengan cara yang kita gunakan tadi. Yang kedua adalah kalsium dengan nomor atom 20. Tadi kita peroleh bahwa kalsium terletak pada golongan 2A dan periode keempat, ternyata sesuai dengan letak pada sistem periodik. Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Tentukan golongan dan periode dari molybdenum dengan nomor atom 42, kobal nomor atom 27, dan merkuri atau air raksa nomor atom 80. Kita sudah jelaskan bahwa pada golongan B itu terdapat blok D, di mana untuk menentukan blok D menjumlahkan elektron pada S dan D.
Jika S dan D jumlahkan 3, maka golongan 3B. Jika jumlahkan S dan D 7, maka golongan 7B. Jika S dan D kita jumlahkan 8, 9, 10, maka termasuk pada golongan 8B. Jika kita jumlahkan S dan D 11, golongan 1B. Kita jumlahkan S tambah D 12 sama dengan 2B. Selanjutnya kita selesaikan soal nomor 3, konfigurasi elektron dari molibdenum dengan nomor atom 42. Tentunya disingkat dengan kripton. Kripton nomor atomnya 36, berarti ada 6 elektron lagi. Seharusnya menurut aturan Hahn, maka diisi terlebih dahulu 5s2 dan 4d4. Akan tetapi sesuai dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa lebih stabil dalam kondisi setengah penuh, maka 4d4 akan menjadi 4d5, 5s2 akan menjadi 5s1, sehingga menjadi 5s1, 4d5. Untuk menentukan golongan, maka dijumlahkan elektron S dan D, sehingga 1 tambah 5 sama dengan 6, maka termasuk golongan 6B. Untuk menentukan periode, itu dilihat dari kulit tertinggi, maka kulit tertinggi adalah kulit kelima, maka termasuk pada periode kelima. Nomor 4 adalah kobal dengan nomor atom 27. Tentunya kalau 27 disingkat dengan argon 18, sehingga ada 9 lagi, maka dilanjutkan dengan 4s2 3d7. Untuk menentukan golongan, maka jumlahkan S dengan D, 2 tambah 7 sama dengan 9, maka kalau 9 termasuk golongan 8B. Karena kita lihat tadi di data di atas bahwa apabila jumlahnya 8, 9, 10 termasuk golongan 8B. Periode adalah kulit tertinggi. Periode keempat yang paling tinggi maka terletak pada periode keempat. Nomor 5 adalah merkuri atau air raksa, atau disingkat dengan Hg, nomor atom 80, tentu disingkat dengan xenon. Xenon nomor atomnya 54, 80 kurang 54 berarti 26 elektron lagi. Kita lanjutkan dengan 6s2, kemudian 4f14 sudah 16, berarti 10 lagi berada pada 5d10. Untuk menentukan golongan, karena berakhir pada orbital D, maka dijumlahkan S dengan D, 2 tambah 10 berarti 12, maka 12 menandakan dia golongan 2B, kalau 11 menandakan golongan 1B. Untuk menentukan perioda, maka kita lihat kulit tertinggi. Di sini ada kulit keempat, 5, 6, kulit tertinggi adalah 6, maka termasuk pada periode ke-6. Kemudian berdasarkan yang telah kita tentukan, kita cocokkan dengan data di tabel periodik unsur. Yang pertama adalah molibdenum 42 golongan 6B periode kelima. Kita lihat ternyata tepat ya. Di sini periode kelima golongan 6B. Kemudian kobal golongan 8B periode keempat, dan yang kelima adalah merkuri atau air raksa golongan 2B periode ke-6. Contoh soal yang berikutnya adalah kita melihat pada contoh soal lantanida dan aktinida. Kita sudah terangkan sebelumnya, jika berakhir di 4F berarti golongan lantanida, jika berakhir di 5F berarti golongan aktinida. Kita lihat ada dua contoh soal. Yang keenam adalah fermium dengan nomor atom 100. Tentunya menyingkatnya adalah menggunakan radon. Radon nomor atom 86. 100 kurang 86 berarti tinggal 14 lagi. Tentu kita lanjutkan dengan 7s2. 12 lagi lah pada 5f12. Nah, jika berakhir pada 5f, maka sudah bisa kita pastikan dia termasuk pada golongan aktinida. Kemudian periode ke-7 karena kulit tertingginya adalah 7. Yang ke-7 adalah prometium dengan nomor atom 61, maka kita singkat dengan gas mulia xenon. Xenon itu 54, 61 kurang 54 berarti ada 7 lagi. Maka dilanjutkan dengan 6s2, 4f5. Karena berakhir pada orbital 4f, maka termasuk golongan lantanida. Periode dapat kita lihat dari kulit tertinggi, yaitu periode ke-6. Kita cek kembali hasil yang sudah kita tentukan tadi dengan tabel periodik unsur. Fermium dengan nomor atom 100 terletak pada golongan aktinida periode ke-7. Ternyata kita lihat dalam sistem periodik terletak pada
golongan aktinida di bawah, dan sebenarnya aktinida ini terletak pada periode ke-7. Jadi unsur-unsur aktinida itu sifatnya sama dengan aktinium pada nomor 89. Sedangkan yang ke-7 adalah prometium dengan nomor atom 61, termasuk pada golongan lantanida periode ke-6. Kita lihat dalam sistem periodik ternyata tepat. Prometium terletak pada golongan lantanida. Sebenarnya unsur-unsur lantanida ini adalah mirip sifatnya dengan unsur lantanium pada nomor atom 57. Jadi lantanium nomor atom 57 dilanjutkan dengan cerium 58 sampai 71, kemudian lanjut lagi kepada Hf72. Jadi sebenarnya lantanida ini berada antara lantan dan hafnium, tetapi karena tidak memungkinkan diletakkan pada antara golongan 3B dan golongan 4B, maka dibuat di bawah dengan nama sendiri, yaitu golongan lantanida. Sebagai evaluasi pembelajaran kita dalam mengisi konfigurasi elektron pada orbital dengan menggunakan aturan Hahn, serta menentukan letak periode dan golongan pada sistem periodik unsur, coba kerjakan soal yang sudah disampaikan di Google Classroom. Yang pertama adalah tuliskan pengertian dari orbital. Yang kedua, tuliskan bunyi dari prinsip Aufbau dan aturan Hahn. Yang ketiga adalah tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dan orbital dari atom-atom berikut, yaitu A SR38, B Ag47, C Bi83, dan D Am95. Yang keempat adalah tentukan letak periode dan golongan dari A SB51, BIR77, CAU79, DRA88, EDY66, dan F AM95. Demikian saja pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.